Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan coba membahas atau melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik sampling yang ada dalam penelitian ataupun di dalam skripsi. Mau tahu videonya lebih lanjut? Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman, di video kali ini teoritis banget, tapi saya coba kasih contoh-contoh, yaitu bagaimana sih atau jenis-jenis teknik sampling dalam skripsi. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang populasi dan sampel, masih masuk ke bagian sampel, yaitu ada poin jenis-jenis sampling dalam skripsi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang populasi dan sampel, itu suatu hal yang memang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Secara umum, saya sudah jelaskan di videonya, tapi saya rangkum bahwa populasi itu merupakan subjek dari seluruh penelitian atau data-data dari seluruh penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi tersebut gitu ya. Nah, di sampel itu ada teknik atau jenis-jenis teknik dalam pengambilan sampling. Karena kita nggak bisa, teman-teman, untuk memutuskan kita mengambil samplingnya sekian aja. Kita harus menggunakan teknik ataupun cara-caranya. Nah, teknik sampling ini bisa dilakukan bila populasi itu bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama gitu ya. Dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak menggambarkan karakter populasi. Nah, jenis-jenis teknik sampling yang mau saya jelaskan ini khususnya apabila data kita itu di populasinya bersifat homogen. Nah, yang pertama ada jenis teknik sampling namanya probabilitas atau teknik sampling secara probabilitas atau sering disebut juga dengan random sampling gitu ya. Apa itu random sampling? Itu merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Jadi peluang seluruh anggota. Dengan demikian yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif gitu atau yang diinginkan atau yang menggambarkan karakteristik dari populasi. Nah, teknik ini dilakukan dengan banyak cara, teman-teman. Yaitu dengan teknik sampling secara rambang sederhana, yaitu cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampling rambang sederhana adalah undian. Nah, pokoknya kita ngundi datanya, ada 100 data, kita ambil secara random. Yang kedua adalah teknik sampling secara sistematis, teman-teman. Atau disebut juga dengan semantic sampling. Ya, prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Nah, kita tentukan case-nya, banyaknya kita mulai ambil dari nomor urut berapa. Nah, itu adalah sampling, semantic sampling. Yang ketiga ada lagi nih, cara untuk teknik sampling secara probabilitas adalah teknik sampling secara rambang proporsional, yaitu jika populasi itu terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari subpopulasi. Dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian ataupun sistematis. Jadi populasi itu memiliki sub-subnya. Nah, nanti kita bisa ambil dengan menggunakan teknik undian ataupun dengan teknik sistematis. Nah, selanjutnya teknik sampling ini secara rambang bertingkat. Itu bisa subpopulasinya sifatnya bertingkat. Cara pengambil sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Kemudian ada lagi teknik sampling secara cluster atau cluster sampling, yaitu ada kalanya peneliti tidak harus tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas gitu ya. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sistem atau sampel wilayahnya saja berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap.
teknik pengambilan sampling semacam ini disebut dengan cluster sampling atau multi-stage sampling. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti mengambil sampling penduduk Indonesia, wah terlalu luas banget. Nah, kita bisa tentukan wilayahnya berdasarkan wilayah atau berdasarkan kelompok-kelompok tertentu yang kita klasterisasikan. Nah, itu namanya teknik sampling secara cluster. Yang selanjutnya ada teknik sampling secara non-probabilitas. Nah, itu lawannya yang probabilitas tadi, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar teknik non-probabilitas, itu merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan oleh atau ditentukan oleh peneliti menurut pertimbangan pakar. Nah, kalau ada yang probabilitas, ada yang non-probabilitas. Kita bisa menentukan sendiri, tapi dengan teori-teori pakar. Nah, secara umum banyak teman-teman teknik sampling secara non-probabilitas ini. Yang pertama, mungkin pernah dengar tentang teknik purposive sampling atau judgmental sampling atau purposive sampling lah yang sering didengar. Yaitu adalah penarikan sampel dari populasi yang secara purposive atau cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, itu salah satunya purposive sampling. Yang kedua adalah snowball sampling, yaitu penarikan sampel secara bola salju. Yaitu kalau misalnya penelitiannya dilakukan dengan teknik ini, yaitu penarikan sampel ini pada populasi berdasarkan pola yang ini dilakukan untuk menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, kemudian sampel ketiga ditentukan lagi nanti untuk informasi sampel kedua, dan seterusnya hingga semakin sampelnya semakin besar. Jadi kenapa disebut dengan snowball sampling? Karena antara sampel 1 nanti kita sebagai contoh untuk sampel kedua untuk sampel ketiga, 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah kuota sampling, teman-teman. Kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah, gitu ya. Teknik sampling ini dilakukan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang sudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Nah, selanjutnya di situ yang terakhir ini teknik sampling non probabilitas. Ini ada yang namanya accidental sampling atau convenience sampling. Yaitu dalam penelitian ini biasanya terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan dilakukan. Dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dan populasi. Maksudnya ketika kita melakukan penelitian, populasinya itu tiba-tiba ada hal yang baru dari subjek yang sebelumnya. Nah, itu kita bisa juga ambil secara umum, dan itu teorinya menggunakan atau tekniknya menggunakan accidental sampling. Jadi teman-teman, sekali lagi secara umum bahwa teknik sampling ini kita tidak bisa menentukan sendiri caranya. Kita bisa memutuskan sendiri asalkan ada teori dari pakar. Itu yang non-probabilitas. Tapi kalau yang probabilitas itu udah ada aturan-aturannya tertentu, jadi kita tidak bisa membuat teori-teori yang sesuai dengan keinginan kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, mungkin itu aja penjelasan saya tentang jenis-jenis teknik sampling dalam skripsi atau penelitian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau tidak memahami, silahkan komen di kolom komentar atau follow Instagram saya di @robiuliendra dan @skripsimahasiswa. Nah, di situ kita bisa berdiskusi. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kali ini. Kita tutup atau saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, follow Instagram saya di @robiuliendra dan @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi.